Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH M.Mis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Hari ini, di pagi ini kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Karena itu mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru di hari ini. Karena itu hidup kami mau persembahkan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Secara khusus Bapa di pagi ini, dalam mengawali seluruh aktivitas tugas kerja, pelayanan, dan pengabdian kami hendak membaca, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami, supaya seluruh bagian firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan saat ini, benar-benar kami pahami, kami mengerti, dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Pakailah hamba-Mu Bapa menjadi alat kesaksian-Mu dalam memberitakan dan menyampaikan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-7 dengan perikop kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sampai demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan semua pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema kita di hari ini adalah kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berbicara tentang kebenaran adalah sesuatu yang mudah untuk diungkapkan dan diucapkan. Tetapi ketika pada praktek untuk melakukan kebenaran adalah sesuatu yang tidak mudah. Sebab seringkali kita diperhadapkan antara menyampaikan dan memberlakukan kebenaran dan antara kepentingan-kepentingan yang terjadi. Saya memberikan sebuah contoh. Ketika Bapak Ibu dalam ruang lingkup pekerjaan, lalu kemudian ada sesuatu yang harus Bapak Ibu sampaikan terkait dengan hal kebenaran. Namun konsekuensinya adalah pekerjaan. Sanggupkah dan dapatkah Bapak Ibu tetap
menyampaikan dan menyatakan kebenaran itu. Inilah tantangan buat kita. Namun hari ini kita mau belajar dari seorang rasul yang luar biasa, yang dipilih, dipakai oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas iman umat Tuhan yang tetap terjaga dan terpelihara, walaupun tantangan dan pergumulan hidup mereka hadapi dan alami. Dalam suratnya ini pula Rasul Paulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat di Filipi atas segala topangan dan dukungan mereka terhadap Paulus yang sedang terpenjara. Tetapi juga melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi terkait dengan bermunculannya ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran penyesat, secara khusus yang menitik beratkan pada hal-hal lahiriah, yaitu dalam melakukan hukum Taurat, di mana muncul pemahaman dan konsep di tengah-tengah jemaat bahwa kebenaran yang hakiki dan sesungguhnya adalah melakukan segala sesuatu yang ditentukan dalam hukum Taurat secara lahiriah. Karena itu Rasul Paulus menulis menasihatkan dan sekaligus meneguhkan jemaat Tuhan bahwa kalau ada orang yang berbangga dan bermegah oleh karena melakukan segala sesuatu secara lahiriah adalah dirinya. Dia terlahir sebagai seorang yang dari suku Benyamin. Dia tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Dia adalah seorang yang pandai, pintar, terhormat. Bahkan dia adalah seorang penganiaya umat Kristen. Tetapi ketika Kristus bertemu dengannya dan dia bertemu dengan Kristus, maka sesungguhnya Paulus baru memahami, mengerti, dan merasakan kebenaran yang hakiki dan sesungguhnya. Karena itu lewat bagian firman Tuhan di saat ini, kita belajar bersama-sama dari Rasul Paulus. Pada ayatnya yang pertama Paulus katakan, menuliskan hal-hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua orang butuh kepastian dalam hidup ini. Kepastian terkait dengan janji, kepastian terkait dengan segala hal. Maka Paulus mau memberikan kepada jemaat di Korintus tentang sebuah kepastian akan kebenaran. Dia tidak hanya menjelaskan tentang apa yang dia pahami, tetapi juga dia membagikan pengalaman-pengalaman hidupnya dan imannya bersama Kristus. Karena itu ayatnya yang ke-7 Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Setelah berjumpa dengan Kristus, Paulus menyadari dan memahami bahwa kebenaran yang hakiki hanya diperoleh, didapati, dan ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga walaupun ia terpenjara, walaupun ia tersakiti dan teraniaya, tetapi baginya kebenaran yang sesungguhnya telah ia peroleh. Sehingga ia meninggalkan segala kehidupan lamanya, dan ia hidup membangun persekutuan dengan Tuhan. Walaupun tantangan dan pergumulan hidup ia alami berat dan sukar. Tetapi karena Paulus memiliki prinsip iman, dan karena ia berjumpa dengan Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Karena itu beberapa hal penting yang menjadi pembelajaran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya. Yang pertama, kita mau belajar dari apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Yesus. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada ayatnya yang pertama sebagai sebuah kepastian. Yang kedua, Rasul Paulus sebagaimana ia mengingatkan jemaat di Filipi, maka bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita terhadap berbagai ajaran-ajaran yang bermunculan. Biarlah kita tetap memiliki prinsip iman dan keteguhan iman, sehingga kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah, dan kita hidup melakukan kebenaran itu, menyampaikan dan mewartakan kebenaran itu dalam seluruh hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk bagaimana kita move on dari kehidupan lama kita. Kita lepaskan dan tinggalkan kehidupan lama yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan kita hidup di dalam Tuhan, hidup
di dalam karya Tuhan yang telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang mengaruniakan kita kehidupan yang baru, supaya benar-benar kita hidup menjadi alat kesaksian dan kebenaran Allah, sehingga Tuhan dimuliakan, dipuji, dan disembah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tidak perlu berbangga dengan hal-hal lahiriah karena semua itu sesat dan sementara. Tetapi kita berbangga untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita berbangga bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Sebab ada kepastian, ada janji kepastian di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan pada minggu lalu, bahwa pada waktu sangkakala dan nafiri Allah terakhir berbunyi, Tuhan akan membangkitkan semua orang percaya dan tubuh mereka diubah dalam tubuh kemuliaan. Maka ini adalah sebuah kepastian pula yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi kita. Kalau kita rindu untuk menikmati kebangkitan dengan tubuh kemuliaan, maka mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kita hidup menyatakan kebenaran itu dimanapun, kapanpun kita berada. Kita hidup menjadi alat kebenaran itu. Memang tidak mudah dan tidak gampang untuk menyampaikan dan untuk menjadi alat kebenaran. Sebab tantangan berat bagi kita. Kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Mungkin ketika kita harus menyampaikan kebenaran dan bersikap benar, kita dimusuhi, kita dihindari, tetapi jangan pernah berputus asa. Kita belajar dari Rasul Paulus. Walaupun bahkan ia teraniaya, tetapi ia tetap teguh menyampaikan dan memberitakan tentang kebenaran itu. Sebab kebenaran yang hakiki dan sejati hanya ada di dalam Kristus. Karena itu marilah kita belajar untuk bersikap bertindak seperti Rasul Paulus. Tantangan apapun yang kita hadapi demi untuk menyampaikan dan memberitakan, menegakkan kebenaran. Kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menolong kita. Sebab kita diutus untuk panggilan itu. Jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah takut. Sebab Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, Dia adalah sumber kebenaran sejati itu. Akan menolong dan memampukan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya untuk tetap berdiri teguh, menyampaikan dan mewartakan kebenaran Allah itu. Supaya dunia ini dipenuhi dengan kebenaran. Semua orang akan hidup di dalam kebenaran oleh kesaksian Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus dimuliakan, dipuji. Supaya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayatnya yang ke-14, bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Akhir daripada hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran itu, ada hadiah. Panggilan sorgawi, menikmati kekekalan di dalam kerajaannya. Sehingga segala hidup dan karya kita tidak sia-sia. Sebab ada kepastian dan ada janji pengharapan Allah bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami sungguh bersyukur untuk lawatan-Mu bagi kami di pagi hari ini. Sehingga kami boleh menikmati dan merasakan Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Biarlah iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dan kami hidup menjadi alat kebenaran Allah dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami sungguh sadar Bapa, bahwa untuk menjadi alat kebenaran Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah. Kami diperhadapkan dengan tantangan. Kami diperhadapkan dengan begitu banyak bujuk rayu dunia ini. Tetapi ketika hari ini kami belajar dari firman Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang walaupun teraniaya, ia terpenjara, ia mengalami kesukaran-kesukaran yang berat, tetapi ia tetap memberitakan, menyampaikan, dan berdiri di atas kebenaran itu. Sebab dia memiliki sebuah kepastian dan pengharapan bahwa pada waktu dan saatnya, siapa yang hidup di dalam kebenaran, siapa yang hidup melakukan kebenaran, ada hadiah yang diberikan dan dianugerahkan padanya pada waktu sangkakala dan nafiri Allah terakhir berbunyi. Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mempertaruhkan dan menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu
di Jemaat Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Setiap kaum bapa, kaum ibu, kaum pemuda, kaum remaja, kaum anak-anak, kaum lansia, dengan segala bentuk pergumulan hidup pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam persekutuan, bahkan dalam pendidikan. Bapa di sorga, kami tidak mampu menyembunyikan pergumulan kami di hadapan-Mu, sebab mata-Mu melihat sampai kedalaman hati kami. Karena itu seluruh hidup dan kehidupan kami, pergumulan kami mau bawa semua itu kepadamu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dengan segala beban-beban pergumulan, beban-beban doa kami kepadamu. Bapa di sorga, Engkau kiranya memilih kami, Engkau kiranya menopang kami, menolong, memberi jalan keluar bagi kami. Dan Engkau kiranya senantiasa memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami, meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami, supaya hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur, walaupun tantangan dan pergumulan hidup kami hadapi dan alami. Sehingga kami tidak hanya mengucap syukur ketika kami bahagia dan senang, tetapi ketika tantangan dan pergumulan hidup kami hadapi, kami tetap mengucap syukur, sebab kami percaya Allah kami tidak pernah membiarkan kami. Allah kami tidak pernah meninggalkan kami dalam segala perjalanan hidup ini. Bapa di sorga, segala pekerjaan usaha yang dibangun dan dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu bersama umat-Mu, Tuhan kiranya memberkati segala apa yang dikelola, diusahakan dan diupayakan oleh umat-Mu, baik dalam pekerjaan mereka, peran mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Pelayanan kami Tuhan berkati. Biarlah setiap pelayanan yang dikerjakan dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, syemasi, pelayan-pelayan unsur BPPG Jemaat, tapi semua pekerja gereja dan semua orang yang memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan terpanggil untuk melakukan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan memberkati, biarlah seluruh pelayanan kami membawa pujian, kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan, menghadirkan berkat Allah dalam hidup umat-Mu dan dalam hidup kami. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk segenap umat-Mu dengan pergumulan mereka dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di klinik, maupun rawat jalan. Obat, makan, minum yang mereka konsumsi Tuhan berkati. Biarlah kiranya kesembuhan terjadi atas hidup mereka. Yang sedang dalam pergumulan-pergumulan hidup yang menekan dan berat, Tuhan hadir memberikan kekuatan, topangan, dan dukungan, serta jalan keluar. Bagi mereka yang bersyukur karena bertambah setahun usia dalam hidup mereka, dalam hidup orang-orang yang mereka kasihi, bahkan dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka, Tuhan beri umur panjang, sukacita, kebahagiaan bagi mereka. Bagi orang tua kami yang telah lansia, dengan segala keterbatasan fisik mereka, Tuhan beri semangat, sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Biarlah mereka tetap menjadi alat kesaksian Tuhan bagi anak cucu mereka turun-temurun. Hati mereka tetap meluap dengan sukacita dan ungkapan syukur. Bagi anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, Tuhanlah perancang dan penyedia masa depan yang terbaik. Rancangan masa depan yang penuh keberkatan Tuhan siapkan bagi mereka. Secara khusus anak-anak kami yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes-tes, tetapi yang juga telah mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri, dan yang sedang menunggu hasil tes, tetapi juga anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk masuk sekolah-sekolah kedinasan, anak-anak kami yang sedang dan sementara melanjutkan tes-tes TNI Polri. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya bersama Tuhan mereka menggapai dan meraih cita-cita mereka, dan mereka terus menyaksikan tentang kebaikan kasih setia Tuhan. Ajarkanlah mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih, kami berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan memberkati secara khusus kami yang ada di Kabupaten Mimika dan juga di Papua Tengah. Tuhan memberkati gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan semua orang yang Tuhan percayakan untuk
menopang jalannya roda kepemimpinan baik di tingkat Provinsi Papua Tengah maupun Kabupaten Mimika. Demikian juga dengan gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan dan Tuhan pakai menjadi alat kesaksian Tuhan. Secara khusus GKI di Tanah Papua, tingkat sinode klasis maupun jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, supaya kehadiran kami, baik instansi pemerintah maupun gereja, dapat menyuarakan suara kenabian Allah, menghadirkan shalom dan damai sejahtera Allah, dan para pemimpin bangsa kami dan gereja kami dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga lewat pelayanan dan lewat kepemimpinan mereka, nama Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan. Seluruh aktivitas, tugas kerja, pelayanan, dan kesaksian kami di hari yang baru ini, Bapa, kami serahkan kepadamu. Peganglah tangan kami, Tuhan. Tuntun sertai jaga pelihara kami. Beri kami sehat dan kuat, sukacita, panjang umur, damai sejahtera. Bapa, jauhkan daripada kami segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Hamba berdoa pula menyerahkan tim multimedia yang Tuhan percayakan, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk mewartakan Injil keselamatan Tuhan lewat siaran BKK. Biarlah kiranya setiap pribadi yang memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Ampuni kami Bapa atas setiap salah dan dosa kami. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur dan terima kasih kami yang kami naikkan dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang adalah kebenaran yang sejati itu. Kami berdoa dan bermohon. Dan akhirnya hamba mohon berkat Tuhan untuk seluruh kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, segenap jemaat Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan dalam melakukan segala aktivitas tugas kerja di sepanjang hari yang baru ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, kekal sepanjang masa, bahkan sampai kepada bunyi nafiri Allah yang terakhir. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita untuk terus hidup melakukan kebenaran Allah di sepanjang hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.